Saya sudah hidup dengan HIV kurang lebih 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Oke teman-teman, hari ini di channel Mr. L Official akan berdialog tentang HIV, ODA, stigma, diskriminasi. Jadi hari ini sudah ada tamu saya. Beliau adalah orang yang akan berbagi pengalaman tentang kehidupannya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran dan juga inspirasi buat teman-teman sekalian. Saya sudah kenal dengan beliau ini ya kurang lebih dari tahun 2017 ya. 17, 18, 19, 20, 4 tahun lah. Jadi sudah tahu lah luar dalamnya kayak apa. Bagaimana begitu kan bro? Kita udah lama nggak ketemu semenjak lockdown ini juga, jarang ketemu, hanya komunikasi telepon. Gimana kabarnya ini? Ya luar biasa kabarnya, sampai saat ini baik-baik saja. Baik, sehat ya, luar biasa ya. Mungkin kita langsung aja ke inti dari topik pembicaraan ini. Sudah berapa lama hidup dengan HIV? Saya sudah hidup dengan HIV kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Itu awal tahunnya gimana? Apakah memang periksa atau memang tahu karena ada gejalanya gitu? Awalnya memang saya rasa ada gejala. Maka saya berniat untuk memeriksakan diri dan spesifik pada saat itu. Boleh tahu nih gejalanya apa sih yang dirasa waktu itu? Iya, gejalanya waktu pada saat itu saya memang merasakan tubuh saya waktu itu lemah. Terus saya selalu panas, menggigil, ya. Saya menggigil terus setiap malam tuh keringat dingin, terus tiba-tiba ada kelenjar getah ini yang keluar di leher saya. Di situ saya sudah merasakan bahwa ini tanda dan gejalanya kayaknya ini sudah muncul. Tetapi memang saya sudah beberapa kali tes PCT, ya kira-kira sudah 4 kali, ya lalu yang kelima yang terakhir saya PCT, lalu saya dinyatakan positif. Gimana perasaan dirimu setelah tahu hasilnya itu? Iya, pertama kali saya dipanggil oleh konselor untuk memberitahukan hasil dari PCT saya. Lalu saya dipanggil, lalu saya dikasih tahu kamu positif. Tidak apa-apa, kamu terima aja. Ada obatnya kok, tidak usah kamu takut. Ya, ada obatnya. Sekarang HIV itu tidak perlu ditakuti. Ya, saya dikasih tahu sama konselornya seperti ini. Kamu tidak usah takut, HIV sudah ada obatnya. Ya, kamu ini masih muda, ya, masih muda dan punya masa depan yang masih panjang dan masa depan yang penuh dengan rahasia, dan kamu pasti punya cita-cita juga, dan orang tua kamu juga pasti ingin kamu nanti ke depannya sukses. Nah, pada saat itu saya dikuatkan dengan itu, salah satu motivasi. Ternyata saya termotivator dengan kalimat-kalimat itu, betul juga. Ternyata HIV itu ada obatnya, ya, yaitu ARV. Ya, seperti itu. Saya juga punya teman yang sama seperti itu, dan kalau dia awal tahu itu memang depresi banget sampai pernah hampir bunuh diri gitu kan. Ya mungkin nanti mana tahu dia juga mau datang menjadi tamu di sini berbagi kisahnya. Semoga ini bisa menginspirasi sekali. Kalau dirimu bagaimana? Apakah saat itu merasakan depresi juga sampai mau mengakhiri hidup? Kalau saya, terus terang saya tidak depresi, saya tidak membawa stres itu, bahwa
saya begitu mengetahui diri saya bahwa saya positif, saya membawa diri saya, membawa perasaan saya, membuang semua pikiran-pikiran yang buruk di dalam pikiran saya, bahwa HIV itu punya obat, itu prinsip saya, dan HIV juga bisa hidup seperti orang sehat jasmani maupun sehat rohani. Jadi saya bisa hidup sehat-sehat saja seperti kamu, dan ya pada saat ini kamu sendiri bisa lihat bagaimana keadaan saya. Ya seperti ini, saya sehat-sehat saja. Dan itu pun juga saya sudah ikut training waktu itu. Itu juga menjadi dasar pengalaman, pengetahuan, informasi yang saya dapat. Nah, di situ trainingnya juga mengenai HIV/AIDS, ya, bagaimana kami menjaga kesehatan reproduksi, kesehatan seksual kita. Di situ banyak sekali kami mengenai informasi mengenai yang kita belum tahu, dan saya juga diberikan informasi dengan senior-senior Oda yang duluan saya, bahkan mereka juga sudah hidup sekian lama, ada yang hingga 16 tahun, dan saya dalam hati saya bilang kenapa mereka bisa hidup 16 tahun, bahkan sampai lebih pun juga dari 16 tahun. Kenapa saya tidak bisa? Saya juga bisa kok. Selain itu, karena saya harus rutin minum ARV. Karena ARV itu yang menekan virusnya, dan tubuh saya tetap kuat dan sehat. Jadi tadi itu sebenarnya obatnya itu memang ada tapi tidak menyembuhkan gitu kan, tapi untuk menekan virusnya ini gitu kan. Untuk obatnya sendiri itu mungkin kan banyak teman-teman ini nggak tahu nih obatnya itu kayak apa, lalu bagaimana cara mendapatkannya, dan juga dosisnya gitu untuk diminum kan. Kalau saya sendiri kan mungkin sudah dapat, karena basic saya kan mahasiswa keperawatan, sudah tahu. Mungkin teman-teman yang lain ini mungkin butuh informasi itu, mungkin bisa dijelaskan terkait obatnya di mana, apakah obat itu gratis atau tidak, lalu mengkonsumsinya seperti apa, dosisnya, mungkin bisa berbagi tentang obatnya. Iya, baik, untuk obat ARV sendiri, ARV itu ketersediaan stoknya itu selalu ada, itu selalu disiapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten. Stoknya selalu ada dan tidak pernah stoknya itu habis. Dan pengalaman saya memang 1 tahun ini tidak pernah saya mendapatkan kelalaian atau mendapatkan masalah konflik mengenai stok ARV yang kehabisan di rumah sakit yang saya program ARV. Oleh sebab itu, dosis ARV sendiri kurang lebih itu 600 mg. Yang memang pada saat minum atau mengkonsumsi ARV sendiri, itu di jam-jam atau waktu yang pas kita lagi beristirahat, ya contohnya seperti jam 10 malam atau 22.00. Nah, ARV sendiri mengapa tidak dianjurkan untuk diminum pada siang hari? Karena ARV sendiri punya dosis yang sangat tinggi, dan dosis itu membuat saraf-saraf atau sensori kita itu akan merasakan hening atau pusing karena sifat atau dosis daripada ARV sendiri, karena dosisnya sangat tinggi. Jadi saya mengkonsumsi ARV itu pada malam hari, tetapi pusingnya itu hanya
sekitar 1 sampai 2 jam. Setelah itu pusingnya atau reaksi obat dari efek samping daripada ARV sendiri sudah hilang dengan sendirinya. Itu efek obatnya itu apakah memang setiap saat minum atau hanya di awal pertama kali minum yang dirasakan efeknya? Iya, terus terang yang pertama kali minum itu kita merasa pusing karena obatnya baru saja menyatu dengan tubuh kita, jadi banyak sekali rasanya yang kita banyak sekali efek dari ARV yang kita rasakan, yang saya rasakan sendiri pada saat itu. Ya seperti biasa, mual, muntah, pusing, terus satunya lagi maunya buang air kecil terus. Nah, itu awal saya konsumsi, memang saya rasa pusing sekali, tidak bisa berdiri, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi pada saat sudah sekian bulan saya mengkonsumsi, lalu saya merasakan bahwa ARV ini sudah menyatu dengan tubuh saya. Jadi efek sampingnya itu udah nggak dirasa ya? Nggak rasa, pasti rasanya itu hanya kadang juga nggak rasa efeknya, kadang juga rasa, kemungkinan begitu. Oke, kita bicara sekarang tentang diskriminasi. Di Indonesia ini mungkin sudah asing dengan kalimat itu dan masih banyak terjadi soal diskriminasi. Bahkan di Papua sendiri, jangan di Papua, mungkin di lingkungan sekitar kita, bahkan di keluarga sendiri. Saya pernah membagikan kuesioner itu kepada teman-teman saya sendiri, dan ternyata memang masih ada diskriminasi itu sendiri. Mereka masih belum bisa menerima orang dengan HIV. Pernah nggak sih merasakan diskriminasi itu? Untuk merasakan diskriminasi, mungkin kalau saya sendiri bahwa diskriminasi itu pasti ada, dan memang tujuan diskriminasi itu bukan terhadap diri saya, tetapi diskriminasi itu terhadap orang lain atau tetangga saya ataupun kenalan saya. Namun saya sendiri merasakan benturan diskriminasinya itu kena saya. Itu nggak secara langsung bertuju ke kamu, jadi kayak misalkan, wah saya nggak suka nih dengan orang-orang udah takut menularkan, secara tidak langsung Anda yang positif HIV merasakan itu kan, diskriminasi itu, walaupun secara tidak langsung kalimat itu tidak untuk diri Anda secara langsung. Sebenarnya sih saya belum siap untuk membuka status saya, bahkan keluarga saya juga saya belum siap untuk membuka status saya bahwa saya ini orang yang hidup dengan HIV. Karena itu saya harus menghilangkan stigma dan diskriminasi. Bagaimana masyarakat ataupun keluarga di sana, mereka harus bisa menerima orang yang hidup dengan HIV. Karena apa? Orang yang hidup dengan HIV itu, mereka itu butuh dukungan, dukungan dari keluarga, terlebih khusus keluarga, terlebih khusus teman, sahabat. Nah, mereka itu membutuhkan dukungan, karena dari dukungan itu bisa membangkitkan semangat spiritualnya untuk bagaimana kedepannya, rencana-rencana apa yang dia mau buat, itu dia menjadi semangat untuk menjalani hari-hari hidupnya. Jadi saya akan mendorong untuk selalu masyarakat luas atau keluarga dekat harus bisa menerima keluarga Anda yang terinfeksi HIV ataupun teman Anda yang terinfeksi HIV, harus kalian bisa menerimanya. Jangan kalian malah memujukinya atau malah kalian menyisikannya, atau malah kalian menghindar dari dia, atau malah kalian mengusir dia, atau kalian malah menjauhkan diri dari dia. Tetapi jangan, kalian harus mendekati dia supaya bagaimana perasaan-perasaannya itu bahwa
perasaan-perasaannya bahwa dia yang hidup dengan HIV itu, dia bisa termotivasi bahwa teman saya, keluarga saya sudah bisa menjadi sehat, dan kita sama saja, saya sehat, keluarga sehat, seperti itu. Kan pada dasarnya mungkin kurang pengetahuan aja bahwa orang-orang Oda itu tidak mengeluar dengan kita bersentuhan, makan bersama, tinggal bersama. Mungkin ini yang perlu kita sosialisasikan terus menerus. Tapi mungkin yang menjadi kendala adalah memang yang sudah dari dulu bahwa orang hidup dengan HIV adalah kutukan, orang yang dengan HIV adalah azab. Sebenarnya pada dasarnya itu salah. Siapa sih yang mau sakit? Gitu aja. Kalau kita seperti itu terus mendiskriminasi, menstigma, bayangkan kalau itu stigma itu dilontarkan pada diri kita sendiri, pasti nggak mau lah. Nggak ada orang yang mau mendapatkan stigma, nggak ada orang yang mau sakit juga. Pesan buat mungkin kepada masyarakat yang masih sering menstigma dan mendiskriminasi Oda. Pesan saya kepada masyarakat di sana, kalian harus bisa menerima orang yang hidup dengan HIV, karena mereka itu membutuhkan sekali dukungan, mereka itu termotivasi atau mereka pun termotivator dengan sikap kalian, dan juga kalian pun bisa termotivator dengan orang Oda, ya, karena masyarakat di luar sana kalian pun melihat Oda itu ternyata sehat-sehat saja kok dengan hal ini. Saya mau supaya masyarakat di sana bisa melihat bahwa orang yang hidup dengan HIV itu, mereka konsumsi ARV, maka mereka sehat. Mereka membutuhkan dukungan dari kalian, membutuhkan sponsor dari kalian untuk mengingatkan mereka setiap waktu, obat, bahkan dukungan-dukungan lain untuk memberikan jiwa mereka tuh selalu semangat untuk hidup. Dengan itu mereka bisa hidup hingga bertahun-tahun juga, nggak akan pernah mati atau meninggal, karena bila kalian selalu menjudge mereka atau menstigma mereka atau mendiskriminasi mereka, menyuruh mereka untuk tinggal di hutan atau menyuruh mereka keluar dari rumah misalnya, tidak boleh, tetapi kalian harus merangkul mereka. Bila mana ada keluarga kalian yang terinfeksi HIV, kalian harus merangkul dia, ya, merangkul dia. Kalian harus memotivasi dia, selalu mengingatkan dia untuk selalu minum obat. Terus terang luar biasa, dia akan sehat seperti saya saat ini. Saya sampai saat ini sehat karena dukungan dari teman-teman saya, ya, dukungan dari teman-teman saya. Salah satunya yang ada di depan saya, dia adalah teman saya, dan juga ada beberapa yang lain. Mereka mendukung saya selalu terus dari waktu saya mulai terinfeksi hingga saat ini. Akhirnya saya melihat bahwa dari sekeliling saya, teman-teman saya sendiri, mereka sudah tidak ada perasaan atau sifat-sifat mereka yang selalu menjudge atau menstigma, statement atau mendiskriminasi orang yang hidup dengan HIV itu. Mereka sudah tidak menanamkan pikiran-pikiran itu di dalam pikiran mereka, tetapi mereka boleh membangun kami, terutama saya sendiri. Mereka boleh memotivasi saya, mereka juga termotivator sama saya juga termotivator sama mereka, dan akhirnya sampai saat ini saya sehat-sehat saja dan luar biasa. Mungkin seperti itu. Ya mungkin yang itu tadi pemikiran bahwa mereka yang masyarakat tahu orang HIV itu kurus, apa sih macam kurus, kering, tinggal tulang aja, nggak mampu apa-apa. Sebenarnya itu kalau mereka dari awalnya, inilah gunanya kita tes HIV. Cobalah
rutinitas teman-teman selalu tes HIV. Gratis kok, nggak bayar. Saya sendiri pun sudah 6 kali karena semenjak corona ini saya sudah nggak periksa, saya rutin 6 kali. Kalau tadi teman saya ini 5 kali ya, 5 kali baru dia mau tes status. Itulah gunanya. Kalau memang walaupun nggak pernah melakukan faktor risiko, tapi alangkah baiknya untuk melakukan tes rutin HIV karena itu gratis, itu demi kesehatan Anda juga buat teman-teman. Itulah gunanya tes VCT di layanan kesehatan, bisa di puskesmas, rumah sakit, itu semua gratis tanpa dipungut biaya. Ya, semoga sedikit cerita ini bisa membuat teman-teman sadar, membuat masyarakat sadar jangan lagi ada diskriminasi buat teman-teman yang hidup dengan HIV, karena pada dasarnya kita semua sama, mereka sama, kita juga sama, nggak ada perbedaannya. Jadi saya harap itu ya tadi, jangan ada diskriminasi lagi. Ayo kita saling merangkul karena mereka butuh dukungan kita juga begitu. Jangan lupa untuk tes HIV rutin, minimal berapa bulan sekali untuk tes? Iya, minimal 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, jangan lupa untuk tes. Saya sudah 6 kali dan mungkin selesai PSBB ini nanti baru saya mau tes lagi. Mungkin 3 bulan pertama kalian misalnya baru pertama kali kalian merasa berisiko, tetapi pertama kali kalian datang untuk membuat diri untuk memeriksakan, tetapi hasilnya non reaktif atau belum ada hasil positif. Tetapi 3 bulan berikutnya kalian kembali lagi memeriksakan diri kalian, ya itu sudah jelas pasti reaktif. Dan jangan takut, ada obatnya yaitu ARV yang selalu kalian harus konsumsi. Dia bisa sehat seperti saya bisa duduk di depan sini, saya bisa berbicara sama teman saya hari ini. Itu semua karena ARV dan dukungan dari teman-teman dekat saya, dan juga saya ingin untuk keluarga dan masyarakat di sana juga bisa mendukung saya. Oke, baik, terima kasih banyak bro untuk kesempatannya udah mau berbagi pengalaman dan kisah. Ya, sampai sini dulu teman-teman untuk bincang-bincangnya. Buat teman-teman mungkin yang punya rekomendasi, mungkin kita mau bincang-bincang soal topik apa, bisa tulis komentar di bawah. Ya, jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena selalu bersyukur hidup kita akan lebih baik. Oke, thank you, sampai jumpa di sesi berikutnya. Goodbye.